Gue nggak tahu nih Fatah ada perlu apa. Gue dikirim ke gudang arsip. Kita ketemu karena ada orang yang pingin kita ketemu. Nyonya Domini. Akhirnya satu persatu kepingan misteri yang selama ini mengelilingi hidup Mohan mulai terungkap. Kebenaran yang baru saja ia dengar benar-benar membuat dunianya seperti berhenti beberapa saat. Selama ini ia selalu berpikir bahwa dirinya ditinggalkan, dilupakan, atau bahkan tidak pernah dicari oleh kedua orang tuanya. Namun kenyataannya justru jauh berbeda. Ares dan Cassandra ternyata mengetahui keberadaannya selama ini. Bukan hanya tahu, mereka juga diam-diam mengawasi Mohan dari jauh. Mereka memastikan Mohan tumbuh dengan aman meskipun tidak bisa berada di sisinya secara langsung. Fakta itu membuat hati Mohan campur aduk. Ada rasa lega, bahagia, sekaligus sedih yang sulit dijelaskan. Pengakuan Oliver menjadi bagian yang paling mengejutkan. Selama ini Oliver ternyata bukan sekadar orang yang kebetulan berada di sekitar Mohan. Ia adalah orang kepercayaan Ares yang diberi tugas untuk memperhatikan dan menjaga Mohan dari jauh. Semua yang selama ini terlihat seperti kebetulan ternyata memang sudah direncanakan. Mohan benar-benar syok. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Ia bahkan tidak tahu seperti apa wajah ayah dan ibunya. Sejak kecil ia harus tumbuh tanpa kehadiran mereka. Kerinduan yang selama ini ia pendam tiba-tiba menyeruak begitu saja setelah mengetahui kenyataan tersebut. Melihat kondisi Mohan yang masih sulit menerima semua informasi itu, Zara segera berada di sampingnya. Fatah, Harry, dan yang lainnya juga ikut merasa bersalah. Mereka meminta maaf karena tidak bisa memberitahukan semuanya lebih cepat. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena mereka sendiri baru mengetahui fakta itu belum lama ini. Bahkan Om Danuel ternyata juga sudah mengetahui rahasia tersebut. Meski begitu, semua orang meyakinkan Mohan bahwa masa penantian itu tidak akan berlangsung lama lagi. Waktu yang selama ini ditunggu akhirnya semakin dekat. Sebentar lagi Mohan akan bertemu langsung dengan Ares dan Cassandra. Mendengar hal itu, perasaan Mohan perlahan berubah. Jika sebelumnya ia dipenuhi kebingungan, kini muncul harapan yang selama ini tidak pernah berani ia miliki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa membayangkan bagaimana rasanya bertemu ayah dan ibu kandungnya. Bagaimana wajah mereka, bagaimana suara mereka, dan bagaimana rasanya dipeluk oleh orang tua yang selama ini hanya hadir dalam angan-angannya. Zara terus berusaha menenangkan Mohan dan mengingatkannya bahwa ini bukan kabar buruk. Justru sebaliknya, ini adalah kabar yang selama bertahun-tahun ia tunggu tanpa sadar. Semua air mata, rasa kecewa, dan pertanyaan yang selama ini tersimpan mungkin akan segera menemukan jawabannya. Perlahan senyum mulai kembali terlihat di wajah Mohan. Kini ia tidak lagi fokus pada masa lalu yang penuh tanda tanya. Pikirannya sudah melayang pada satu momen yang paling ia nantikan. Pertemuan dengan Ares dan Cassandra. Pertemuan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mohan merasa begitu bersemangat menyambut hari esok. Karena sebentar lagi, kerinduan yang ia simpan sejak kecil akhirnya akan terbayarkan. Sementara itu, Fatah merasa urusannya dengan rahasia Mohan selesai dengan menyampaikan beneranan ini. Yang jelas, sebelum berangkat, Fatah mendapatkan pelajaran yang mungkin menjadi salah satu pelajaran paling penting dalam hidupnya. Selama ini Fatah selalu berusaha menjadi orang yang hadir untuk semua orang. Jika ada masalah, ia ingin membantu. Jika ada konflik, ia ingin mencari jalan keluar. Jika ada teman yang kesulitan, ia merasa harus ikut turun tangan. Tanpa sadar, ia sering menempatkan dirinya seperti seorang pahlawan yang bertugas menyelesaikan masalah siapa saja yang ada di sekitarnya. Dari situ Fatah mulai bercermin pada dirinya sendiri. Ia sadar selama ini sering menggunakan kesibukan membantu orang lain sebagai cara untuk menghindari masalah pribadinya sendiri. Saat hidupnya terasa rumit, ia justru mencari kesibukan dengan mengurus persoalan orang lain. Saat pikirannya penuh, ia memilih fokus pada konflik teman-temannya. Tanpa sadar, itu menjadi tempat pelarian yang nyaman. Karena selama sibuk membantu orang lain, ia tidak perlu menghadapi dirinya sendiri. Karena itulah keinginannya untuk pergi sementara waktu semakin kuat. Mungkin memang sudah waktunya bagi Fatah untuk berhenti sejenak. Sementara itu, di tempat lain, sebuah percakapan penting sudah lebih dulu terjadi. Malam sebelumnya Fatah menghubungi Excel melalui panggilan grup bersama Harry.
Topik pembahasan mereka tentu saja mengenai hasil misi yang selama beberapa waktu terakhir dijalankan Fatah untuk membantu Blade. Setidaknya sekarang Fatah cukup yakin, cepat atau lambat Blade pasti akan menemui Excel. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk melampiaskan amarah, melainkan untuk mencari jawaban yang selama 5 tahun terakhir terus menghantuinya. Pertanyaan terbesar itu akhirnya kembali muncul. Apakah kedatangan Excel ke lokasi pertemuan 5 tahun lalu memang bagian dari sebuah rekayasa? Apakah semuanya sudah direncanakan sejak awal? Ataukah ada fakta lain yang selama ini belum diketahui Blade? Menariknya, Excel tidak memberikan jawaban pasti. Ia tidak berusaha membela diri, tidak berusaha menjelaskan panjang lebar, dan tidak mencoba memengaruhi pemikiran Blade. Excel memilih menyerahkan semuanya kepada Blade, karena ia tahu kondisi Blade saat ini. Setelah begitu banyak kebohongan dan rahasia yang terungkap, Blade sedang berada di fase di mana ia sulit mempercayai siapapun. Apapun yang dikatakan orang lain mungkin akan terdengar seperti manipulasi. Karena itu satu-satunya cara adalah membiarkan Blade mencari jawabannya sendiri. Dan sejujurnya, tidak sulit menebak kemana arah pemikiran Blade setelah ini. Potongan-potongan puzzle yang selama ini tercecer perlahan mulai tersusun. Rahasia demi rahasia mulai menemukan tempatnya. Dan ketika seluruh gambaran itu akhirnya terlihat jelas, mungkin akan ada banyak hal yang berubah. Bukan hanya untuk Blade, tetapi juga untuk semua orang yang selama ini terlibat dalam cerita mereka.